Terserah mau partai apa aja yang mengatakan dan sudah memvonis Abu Janda rasis, Abu Janda penista, ini salah. Ya, setelah Abu Janda minta maaf, terus kemudian dia akan merubah lebih baik, kemudian begini, ya sudah. Karena Abu Janda ini jangan sampai Polri ini dianggap melindungi, padahal kan nggak ada apa-apa dengan Abu Janda. Oke. Seperti itu. Nah, fitnah Gus Rofi yakin bahwa di belakang Abu Janda itu tidak ada siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suka TV. Kali ini saya dengan salah satu sosok yang baru-baru ini muncul luar biasa. Sebetulnya tidak kasus Abu Janda saja, tetapi beberapa kasus sosok ini sering muncul. Nah, pengen tahu gitu lebih detailnya. Silakan Gus memperkenalkan diri. Sampean sejatinya siapa itu ya? Atau kita baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bihuquqil lamadaqatillah wa farrajallah. Sebenarnya saya ini ya manusia biasa-biasa aja. Sama seperti panjenengan. Tinggal ketika ada kebatilan, ketika ada kebenaran, kita tinggal milih yang mana. Setelah ketemu pilihannya, terus kita ini berani nggak untuk melakukan langkah, kan gitu. Tapi sebelumnya kenakan dulu Gus. Oh iya, nama saya Muhammad Rofi'i Mukhlis, Ketua Umum BKN. Apa itu BKN? Barisan Kesatrian Nusantara. Wah, berarti jager-jager dan kesatria di situ ya. Kesatria maknanya apa ini? Gini, kesatria itu kan benar ya katakan benar, salah katakan salah. Sementara ini kita jihadnya adalah bukan jihad seperti saudara-saudara kita yang lain, secara fisik tidak, tetapi intelektual, keilmuan, terutama hukum, itu yang paling penting ya. Fokusnya di situ ya. Fokusnya di situ. Gitu. Lebih kepada advokasi hukum ya. Betul. Sebenarnya hidup itu simpel sebenarnya. Gus Dur dulu pernah ketika subuh-subuh itu saya sowan waktu Gus Dur tidak diterima jadi presiden. Iya. Nyalon itu. Gus Dur itu berpesan cuman gini dok. Khairun nas anfa'uhum linnas, sama megang tongkat gini. Ya udah. Artinya apa? Sebaik-baik manusia adalah yang memberi kebaikan atau manfaat untuk orang lain. Orang lain itu siapa Gus? Ya semua orang. Nggak boleh membela dipilah-pilah. Oh ini agamanya ini, oh ini miskin, oh ini kaya. Tidak boleh. Seperti itu yang kita pegang sampai selama ini. Ya alhamdulillah ternyata BKN ini bisa diterima tidak hanya di kalangan masyarakat, tetapi di institusi negara, penegak hukum kita juga bisa diterima. Alhamdulillah kemarin audiensi dengan Bapak Kapolda Metro memperkenalkan. Karena bagaimanapun penegak hukum ini ya juga penting. Kita sehari aja tanpa polisi kacau negara ini, kan gitu. Jadi harus bersinergi. Jadi visi misi BKN itu apa sebenarnya? Yang paling penting ya, kita ini kan sebenarnya kan sudah tidak perang lagi ya. Untuk perang, untuk berjuang itu kan wis nggak diperlukan. Yang diperlukan sekarang adalah bagaimana kita sesama anak bangsa ini menjaga dan merawat NKRI. Udah itu. Nah, untuk menjaga dan merawat NKRI, maka BKN harus peka terhadap keadaan. Nah, termasuk masalah Permadi Arya ini. Iya, kemarin itu muncul tentang Abu Janda ya, Permadi Arya. Abu Janda. Itu kasusnya semacam apa sih Gus? Kok heboh kemarin itu Abu Janda meminta maaf di depan UBK gitu ya dan kawan-kawan. Luar biasa. Gini, kalau UBK saya ya baru tahu. Mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk jelekan orang enggak, tapi karena jenengan nyebut UBK, minta maaf di hadapan UBK, maka kemarin kiai-kiai yang ada di BKN ini merasa sedih gitu loh. Siapa UBK ini? Ketika kita diundang makan di Taman Mini Indonesia Indah, kebetulan juga kita memanggil Abu Janda, udah anak itu tidak ikut apa-apa. Jadi kalau dia membuat judul Abu Janda minta maaf di hadapan UBK, nah itu yang nggak baik gitu.
nggak baik itu, eman anak itu harus bertobat itu, dan sangat tidak benar. Itu menyinggung perasaan kiai-kiai kita, karena kita niatnya tulus. Jadi walaupun Abu Janda katakanlah tingkahnya begini atau bersalah, kita ini merangkul. Maka judulnya ya juga harus mengayomi gitu. Jangan orang salah terus tambah dijatuhkan, tidak boleh itu. Rasulullah nggak seperti itu. Gus Rofi, Abu Janda dalam kasus seperti ini seperti apa pandangannya? Nah gini, pertama saya sama kiai-kiai itu juga sempat kaget. Kok bisa ini Abu Janda posting seperti ini. Nah kebetulan di kultur Nahdiyin, walaupun saya bukan pengurus ya, tapi sebagai santri lah. Kemudian kami punya wadah namanya BKN. Nah di situ itu banyak kiai-kiai NU di situ, di dalamnya ada pengusaha, ada intelektual, dokter-dokter banyak juga. Maka saya berkewajiban untuk mengingatkan Abu Janda sebelum melakukan langkah hukum, itu ceritanya. Akhirnya kita mencari nomornya, alhamdulillah ketemu, dikasih sama Habib Mu'annas ya. Mu'annas itu yang lawyer itu, Mu'annas Alaidin itu. Ya sudah, saya komunikasi begini, bla bla bla. Ini para kiai ingin ketemu antum, monggo kalau mau ketemu silakan tabayun. Kalau enggak, ya dengan mohon maaf saya terpaksa untuk melaporkan saudara. Nah kalau tabayun datang kan enak. Betul. Akhirnya Abu Janda itu cerita bahwa tulisan itu ada sejarahnya, tidak hanya satu gitu loh, ada gandengannya seperti itu. Dan dia juga minta maaf kalau memang ada kesalahpahaman itu. Saya minta maaf, katanya Abu Janda seperti itu. Ya sudah, kita gelarlah jumpa pers. Silakan sampai terangkan gimana kok bisa seperti itu. Kemudian saya tidak memaksa saudara Abu Janda untuk minta maaf. Itu tergantung sampean, gitu kan. Kemudian yang BKN DKI Mas Anwar Al-Batawi, oh bagus orangnya, bijak sekali orang saya ya, yang megang Jakarta. Itu menasihati, Mas Permadi tolonglah untuk ke depan ini harus wise. Gaya-gaya parodi, gaya-gaya ini melecehkan, agak menghina, walaupun itu tidak ada kaitan hukum, tapi yang namanya menyakiti orang itu kan tidak enak gitu. Dan dia berjanji. Dan alhamdulillah Abu Janda ada WA-nya. Itu nangis-nangis sama saya. Akhirnya gini Mas Permadi, jenengan saya kasih ijazah dari Tuan Guru Hasan, baca sholawat. Sholawatnya kalau nggak salah gini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qa'imi bi hukukillah ma daqat illa wa farajah Allah. Itu baca 11 kali setelah selesai sholat wajib. Matur nuwun Gus, jenengan mau apa ya istilahnya mengklarifikasi, ikut membantu. Terus Permadi, sampean dipanggil polisi enggak? Nggih Gus, saya dipanggil hari Senin. Jam berapa? Jam 10. Oke. Tolong jenengan taati, jenengan patuhi, karena jenengan dengan mematuhi panggilan polisi, maka jenengan telah menunjukkan sebagai warga negara yang baik. Nah, sekarang Abu Janda kemarin dipanggil, datang nggak Abu Janda? Datang. Kemudian Polri yang dituntut profesional dengan Kapolri baru Pak Listio. Selamat Pak Kapolri, kami ucapkan selamat untuk Pak Listio sebagai Kapolri. Semoga amanah, semoga adil terhadap semua rakyat Indonesia. Jadi seperti itu Mas Yusuf. Jadi siap Yai, siap. Saya pasti hadir. Nah, coba bandingkan sama, mohon maaf, saudara-saudara kita yang lain kadang dipanggil masih udah ini, tapi nggak apa-apa lah itu hanya. Jadi intinya gini, Ketua Umum KNPI silakan melaporkan. Kemarin kan sempat debat di News TV ya, diskusi. Sampai saya dituduh jubirnya Abu Janda ya karena dia nggak paham. Jadi hukum itu, kita kalau berbicara hukum, oke, Anda pelapor, silahkan melaporkan, tapi tidak boleh membuat narasi, memframe, sudah memvonis Abu Janda rasis. Nah ini kan tidak boleh sebelum ada putusan pengadilan. Menurut Gus Rofi, Abu Janda rasis tidak?
kata-katanya. Jadi pertama tentang evolusi ya. Iya, tentang evolusi. Evolusi ini makanya saya bukan orang ahli, bukan orang ahli bahasa, bukan orang ahli apa ya. Pokoknya di bidang hukum itu. Evolusi ini masih banyak penterjemahan. Oke. Dan pelapornya kalau berbicara Natalius Pigai, kalau berbicara sedikit banyak saya ngerti hukum. Kayak sampean tuh dihina orang. Ya, masih hinanya masih belum jelas evolusi. Tapi yang melaporkan misalnya ini kan nggak masuk, Pak. Maka yang melaporkan ya sampean. Natalius Pigai. Iya. Bukan ketua umum KNPI. Loh, Anda nggak diapa-apaan kok ngelaporkan. Nah, saya mengkritik itu. Tapi tidak apa-apa. Kalau ketua umum KNPI berkeyakinan laporan Anda bisa diterima dan bisa diproses, monggo. Tapi saya kritik itu. Nah, yang penting gini loh. Saya seneng ya setiap persoalan pertama harusnya tabayun sih. Oke. Ini kayak saya lah gitu. Setelah tabayun yakin disuruh minta maaf. Karena apa yang disampaikan Abu Janda ini kan tidak ada korban apa-apa kan. Pertikaian sama lihat Jakarta ya biasa-biasa aja. Indonesia biasa-biasa aja. Kan gitu kan. Maka yang terbaik adalah kita pakai kaidah agama. Kalau ketua umum KNPI Islam misalnya, itu kan di Islam diajarkan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Apa itu setiap anak Adam, yakni setiap manusia pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik manusia yang punya dosa dan kesalahan adalah bertobat kepada Allah. Nah, itu gitu loh. Nah, kalau sekarang Abu Janda sudah minta maaf misalnya, masa saya tidak memaafkan? Ya dosa saya. Nah, dalam artian seringkali ini yang digunakan politisi. Saya maafkan, tapi proses hukum tetap jalan terus. Nah, itu dusta berarti. Iya. Benar nggak? Ya gimana sih? Anda ini memaafkan, tapi orang mau dimasukkan penjara. Gimana sih? Ya mending nggak usah ngomong memaafkan, nggak usah udah. Saya tidak memaafkan. Saya tetap proses hukum, itu yang benar. Gitu loh. Nah, akhirnya setelah Abu Janda minta maaf, terus kemudian dia akan merubah lebih baik, kemudian begini, ya sudah. Karena Abu Janda ini jangan sampai Polri ini dianggap melindungi, padahal kan nggak ada apa-apa dengan Abu Janda. Seperti itu. Nah, fitnah. Gus Rofi yakin bahwa di belakang Abu Janda itu tidak ada siapa-siapa? Insya Allah. Saya yakin semua orang itu pasti berteman. Kayak sampean pasti berteman dengan Pak ini. Tapi ketika orang lain berpikiran negatif, maka sampean akan dituduh di belakangnya sampean adalah Pak ini dan Pak itu kan itu. Iya, di belakang saya adalah. Nah, itu gitu loh. Yang pasti kalau saya lihat memang Abu Janda ini setiap ada orang yang menyerang NKRI, dia memang terdepan saya lihat. Setiap ada orang yang menghina NU, menghina Kiai Ma'ruf, dia terdepan. Saya nggak bisa dusta untuk urusan ini. Jadi memang kreatif ya untuk video-videonya. Cuman karena Indonesia ini orangnya kan ketimuran, ada akhlak, ada etika. Makanya Rasulullah itu diturunkan ke muka bumi ini kan untuk menyempurnakan akhlak. Maka kalau kita cinta sama Rasulullah, maka kita harus membantu Rasulullah bersama-sama untuk menyempurnakan akhlak bersama-sama. Yang Gus Rofi, seberapa bahaya sebetulnya statement Abu Janda terhadap disintegrasi bangsa? Jadi begini ya, makanya saya heran itu teman-teman dari DPR ya, hampir seluruh partai loh. Minta di ini, minta di itu. Harusnya kalau orang intelektual ya serahkan ke proses hukum. Tidak boleh menjas. Gak boleh loh menjas itu. Kan orang jadi DPR itu kan dibekali ilmu hukum, kadang kunker kesini untuk belajar hukum itu. Terserah mau partai apa aja yang mengatakan dan sudah memvonis Abu Janda rasis, Abu Janda penista, ini salah. Gak boleh. Abu Janda kan minta maaf secara terbuka. Ya sudah, kita maafkan. Apa sih yang nggak bisa di dunia ini kan gitu kan? Jadi kalau kita bicara maafkan, ya maafkan. Jangan mendua. Saya kayak kemarin teman kita, ya Allah, ketua umum KNP itu, saya memaafkan, secara pribadi memaafkan. Tapi hukum harus berjalan lebih gitu. Ya mending saya tidak memaafkan,
hukum berjalan. Udah. Jadi proses bisa dikatakan intinya BKN tidak melakukan proses hukum terhadap narasi-narasi Abu Janda. Ya, saya tidak mungkin. Wong saya wis tahu kok. Okay. Ngapain di proses hukum? Ya salah saya, nanti bisa dituntut balik kan itu. Yang kedua, berarti BKN sekarang berada di belakang Permadi. Oh tidak. Tidak. Sudah selesai. Oh, sudah Tugas selesai. kita adalah untuk menjadikan Abu Janda orang baik. Oke, Gus Rofi, kira-kira closing statement apa yang akan disampaikan terhadap Polri, kemudian ke Abu Janda, dan kemudian pelapor Abu Janda terkait prosesnya kalau tidak salah sekarang masih berjalan di Polri. Jadi gini, saya rangkum aja, karena dengan satu rangkuman ini itu akan berlaku untuk Polri, Abu Janda, pelapor. Oke. Apa closing statementnya? Yaitu Barisan Kesatria Nusantara mengajak, mari kita junjung proses hukum dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Oke. Pihak pelapor tidak boleh menjustifikasi sebelum ada putusan hukum. Silakan kuatkan bukti-bukti agar supaya hukum itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Abu Janda, silakan Anda mempertahankan argumentasi Anda dengan hukum. Nggak usah bikin narasi, cari dukungan. Nah, Polri bersikap profesional berdasarkan alat bukti hukum, keterangan hukum, dan saksi hukum. Kalau semua sepakat itu, maka Indonesia akan indah pada waktunya. Oke. Jadi cita-cita BKN seperti Gus ya? Iya, gitu. Jadi nggak ada ya, kita di belakang Abu Janda, tidak ada. Tidak ada ya? Di belakang siapapun enggak. Oke. Gitu. Kita BKN menjaga dan merawat NKRI. Yus Kamelo berjuang tinggal merawat dan menjaga. Gitu Mas Yusuf. Ya, terima kasih Gus Rofi, luar biasa bincang-bincangnya, semoga bermanfaat dan ini bisa menjadi pencerahan terhadap masyarakat. Alhamdulillah. Berarti saya boleh pulang ya dari Jakarta ke Kediri ya. Jualan rawon bidadari lagi nih ya. Nanti kalau ke sana saya insya Allah. Iya. Wes gratis untuk apa pada suka ya. Iya. Oh iya, gratis seumur hidup. Wes itu. Nggih, matur suwun, matur suwun. Oke, pemirsa Pada Suka TV, demikian bincang-bincang saya dengan salah satu tokoh yang sering menghebohkan jagat media terhadap problematika keumatan dan narasi keumatan. Amin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan pencerahan terhadap kita semua bahwa kita bertikai tetapi sebelumnya kedepankan tentang tabayun. Bahwa pada intinya merawat bangsa itu lebih mudah dibanding memelihara pertengkaran dan pertikaian. Jangan lupa like, share, dan subscribe Pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.